melakukan wawancara. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mahasang Pramesti, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rani Yasmini Hertulisan, absen 27. Perkenalkan, nama saya Serli Azaria Levina, nomor absen 28. Dan saya Sri Rahmat Rafatra, nomor absen 30. Di sini kita akan mewawancarai seorang narasumber. Nah, kira-kira siapa ya narasumbernya? Kalau gitu, yuk ikutin kita terus. Yuk. Permisi, Pak. Oh, monggo Mbak, monggo. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai jabatan apa yang pernah Bapak peroleh sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mahasang Pramesti. Nama saya Sri Rahmat Rafatra. Nama saya Serli Azaria Levina. Ingin tahu nama saya ya? Nggih, Pak. Nggih. Nama saya alhamdulillah diberi nama oleh orang tua dulu sampai sekarang Haji Li Surito Sarjana Hukum. Oh, nggih. Usia Bapak pinten nggih? Oh, saya dilahirkan di Desa Perunggahan Suron sini, Mbak. Tanggal 16 Juli tahun 1951. Jadi usia saya 70 tahun lebih. Oh, nggih. Sebelumnya Bapak pernah menjabat sebagai apa, berapa tahun, dan di mana? Masa panjang ceritanya Mbak, satu jabatan itu banyak yang harus diikuti dulu. Yang terakhir saya sebagai kepala desa di Desa Perunggahan Suron. Yang terakhir, tapi sebelumnya saya tahun 1974, mungkin Mbak ini belum lahir, saya ditugaskan di Departemen Penerangan, sudah diberi jabatan yang namanya Kasubsi Pertunjukan Rakyat. Kemudian sekitar kurang lebih tahun 80, saya diangkat lagi meningkat karirnya menjadi Kasih Kepala Seksi Penerangan Masyarakat. Kemudian sekitar tahun 90 dengan negara kita ya, Republik Indonesia ini alih di zaman reformasi, itu Departemen Penerangan dibubarkan dan saya diberi kesempatan oleh pemerintah menduduki jabatan di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Sebagai apa nggih, Pak? Saya sebagai Kepala Subdinas Seni dan Budaya. Jadi bidang saya itu kesenian, merekrut atau melaksanakan tugas di bidang pertunjukan tradisional. Oh, nggih, Pak. Berarti Bapak sangat hebat nggih. Nah itu tergantung, batu tergantung Mbak ya. Nggih. Bagaimana latar pendidikan Bapak sehingga bisa menjabat kedua jabatan tersebut? Kalau latar pendidikan Mbak, saya itu gini Pak, sebenarnya saya itu aneh. Saya itu dari bukan SD, belum ada SD waktu sekolah rakyat, SR, kemudian saya SMP di SMP 1 sana dulu, kemudian saya sekolah menengah olahraga atas dan merangkap di SMA. Nah, setelah lulus itu saya bekerja, saya kemudian mencoba menapak pendidikan di S1 sarjana hukum juga. Oh, nggih. Dan sebetulnya jabatan dan pendidikan nggak ada kaitannya, cuma saya kan otodidak, pendidikan seni budaya itu kan saya tanpa belajar dari guru, otodidak dari masyarakat. Jabatan yang terakhir saya adalah Kepala Subdinas Seni dan Budaya pada Dinas Pariwisata. Dan yang terakhir saya pensiun purna tahun 2007. Saya dipercaya oleh rakyat, saya ikut pilkada pemilihan kepala desa, sehingga saya menjadi kepala desa di Desa Perunggahan Suron. Selama 6 tahun, Mbak, selama 6 tahun. Terus berapa pendapatan Bapak ketika menjabat sebagai kepala subdinas dari Dinas Pariwisata dan kepala desa? Cukup kalau digunakan untuk kehidupan cukup Mbak. Karena apa? Karena saya selalu menduduki jabatan. Karena di samping ada gaji, ada jabatan, tunjangan jabatan.
yang baik itu di Departemen Penerangan atau di Dinas Pariwisata. Hanya yang paling unik adalah di kepala desa. Kepala desa kan tidak ada gajian. Di sini diberi semacam apa ya? Semacam bukan gaji, tapi diberi hasil dari kekayaan kas desa, yaitu diberi sawah dan diberi gajinya kecil daripada yang masih desa. Untuk yang kepala dinas pariwisata itu gaji bapak berapa nih? Kalau boleh tahu. Cukup dimakan. Jadi gajinya itu pada waktu itu sekitar, kalau saya sekarang pensiun gaji saya 3,5 juta. Waktu aktif dulu gaji saya kan sebelum pensiun kan banyak sebelum pensiun, ditambah tunjangan jabatannya sekitar 5 juta lah pada saat itu. Oh, iya. Kalau di kepala desa tidak banyak, diberi gaji sekitar 1 juta berapa gitu, tapi diberi namanya bengkok untuk desa itu diberi bengkok ya lumayan hasilnya kalau berhasil, tapi kalau nggak berhasil ada hama ya nggak begitu banyak. Lalu di saat bapak menjabat sebagai kepala desa, bapak dicalonkan atau ditugaskan, mencalonkan diri atau ditugaskan? Di sini ada istilah lurah dan kepala desa. Kalau lurah itu adalah diangkat dan dilantik oleh bupati. Tapi kalau kepala desa itu melalui pilihan pilkades, pilihan kepala desa. Ikut pilihan, dipilih rakyat dengan suara terbanyak menjadi kepala desa, kemudian dilantik bupati. Jadi kalau desa itu punya kewenangan khusus lain dengan lurah, dan desa punya otonom juga. Oh iya Pak, terima kasih. Kemudian lalu hambatan atau kegagalan apa saja yang pernah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala dinas pariwisata dan kepala desa? Kalau hambatan kegagalan nggak pernah ada, Pak. Karena yang bekerja itu kan bukan kepala desa semata-mata, bukan pimpinan semata-mata, tapi yang bekerja sistem. Sistem itu kalau pada waktu di dinas kan punya staf. Status punya tugas pokok dan fungsi, masing-masing staf punya pekerjaan sendiri. Kemudian kepala desa juga begitu, kepala desa yang bekerja bukan kepala desa sendiri. Di sini ada perangkat yang membantu mitra kepala desa, termasuk DPD, LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Tidak ada kegagalan karena apa? Sistem dikendalikan. Sistem dikendalikan bekerja di dalam komando kepala desa. Jadi nggak ada, yang ada itu justru keberhasilan. Untuk sekarang ini, apakah Bapak sudah pensiun atau apa pekerjaan Bapak yang Bapak lakukan pada periode ini? Saya itu sudah pensiun ya, istilahnya kantor itu purna tugas. Pensiun berarti sudah tidak melaksanakan tugas sesuai dengan surat-surat keputusan dulu, sudah selesai karena usianya kan pensiun purna itu 58 tahun untuk pegawai. Kepala desa saya satu periode 6 tahun, sehingga dengan usia saya sekarang ini saya sudah murni pensiun, murni tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, dengan pembangunan dan lain sebagainya. Hanya sekarang ya kegiatannya itu MC, tahu MC? Tidak. MC itu ngomong cucu. Ngomong cucu MC. Ngomong cucu ya, cucunya kan banyak, cucunya 10 kok. Ngomong dengan sisa-sisa gaji yang ada itu. Gajinya 3,5 juta. Kemudian Bapak, saya ingin meminta motivasi atau pesan-pesan untuk kami semua yang pelajar dan masih menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Tuban untuk bisa seperti Bapak atau melebihi bahkan seperti itu. Jadi begini, kita hidup itu kan perjuangan. Kita hidup perjuangan. Nah, perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa saja, mulai di sekolah yang dikorbankan itu adalah pertama harus banyak belajar. Kemudian tanamkan rasa disiplin.
sportivitas, dan jangan jangan segan-segan untuk melakukan tugas yang memang tugas-tugas itu tugas yang baik. Laksanakan dengan tulus, ikhlas, dan tidak lupa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua. Jangan lupa itu syukur itu ya. Dan Baik, nanti Bapak. insya Allah nanti kalau belajar yang sungguh-sungguh itu nanti akan berhasil semua. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami mohon pamit untuk undur diri, dan untuk teman-teman semua yang di rumah. Nah itu udah diminum dulu loh itu. Iya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nggih. Analisis dari video kelompok kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah narasumber mengalami mobilitas sosial vertikal turun. Mengapa? Karena narasumber mengalami perpindahan kedudukan sosial yang tidak sederajat dari kedudukan tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Seperti yang kita lihat pada video tersebut, jika Bapak Li pada tahun 1990-an menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, kemudian masa jabatannya habis atau pensiun, sehingga beliau menjadi warga biasa. Itulah yang disebut dengan mobilitas sosial vertikal turun. Ada pula mobilitas sosial vertikal turun lainnya, yaitu pada saat Bapak Li pensiun dari jabatannya sebagai kepala desa, yang mana saat ini beliau memiliki kesibukan lainnya yaitu MC. Jika kalian belum mengetahui apa itu MC, silahkan lihat dan cek kembali video wawancara kami. Kedua, narasumber mengalami mobilitas sosial vertikal naik. Mengapa? Karena narasumber mengalami perpindahan kedudukan sosial yang tidak sederajat dari tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang kita lihat dari video tersebut, jika Bapak Li setelah pensiun menjabat sebagai Kepala Subdinas Pariwisata, maka beliau menjadi warga biasa. Dan kemudian selang beberapa tahun, Bapak Li dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa. Nah, itulah yang disebut sebagai mobilitas sosial vertikal naik. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal baik turun atau sebagaimana yang telah disampaikan pada analisis sebelumnya ataupun naik memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengarah kepada mobilitas sosial intragenerasi. Hal itu disebabkan karena mobilitas sosial yang dialami oleh narasumber adalah mobilitas sosial yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Analisis selanjutnya ialah mengenai saluran apa yang digunakan oleh si narasumber untuk memperoleh kedua jabatan tersebut, baik Dinas Pariwisata maupun Kepala Desa. Narasumber menggunakan dua jenis saluran, yakni saluran pendidikan dan juga saluran politik. Saluran pendidikan digunakan saat memperoleh jabatan Dinas Pariwisata pada tahun 1990-an, di mana Bapak Li lulus dari kuliahnya dengan mendapat gelar sarjana hukum. Faktor tersebutlah yang dapat menjadikan beliau mendapat kedudukan di Dinas Pariwisata. Kemudian, setelah pensiun dari jabatannya, Bapak Li menggunakan saluran politik, di mana beliau dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala desa pada tahun 2007. Setelah menganalisis seluruh kedudukan dan jabatan yang diperoleh oleh Bapak Li Surito, dapat disimpulkan bahwa Bapak Li Surito mengalami mobilitas sosial vertikal naik dan turun. Mobilitas sosial vertikal naik ialah masuknya individu dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun ialah masuknya individu dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Selain itu, Bapak Li Surito juga mengalami mobilitas sosial yang lain, yaitu mobilitas sosial vertikal intragenerasi, di mana mobilitas tersebut dilakukan oleh orang itu sendiri. Hal tersebut terlihat dari Bapak Li Surito yang berjuang keras dan berusaha untuk memperoleh jabatan yang diperolehnya. Beliau memperoleh itu semua bukan dari faktor keturunan, melainkan dengan melalui dua faktor, yakni saluran pendidikan dan saluran politik. Selanjutnya adalah komentar kelompok kami terhadap video wawancara yang telah kami lakukan.
Menurut kelompok kami, mobilitas sosial vertikal sangat erat hubungannya dengan kehidupan Bapak Li, di mana saat beliau lulus kuliah dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum, disitulah berbagai perpindahan kedudukan mulai terjadi. Bahkan Bapak Li pernah menduduki jabatan teratas dan menjadi bagian dari orang penting di daerahnya. Tentu itu semua tidak semata-mata mudah untuk dicapai oleh beliau, membutuhkan berbagai usaha dan upaya untuk mendapatkannya, seperti pantang menyerah, bekerja keras, berdoa, dan selalu bersyukur. Sebagai generasi muda yang akan mewarisi bangsa ini di masa depan, sebaiknya kita mencontoh seperti apa yang Bapak Li lakukan. Tidak ada yang instan, semua butuh pengorbanan. Tidak ada kata sulit bagi kita yang mau berusaha. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai seorang pelajar harus tahu tanggung jawab kita. Belajar adalah tugas yang harus kita lakukan saat ini, karena pendidikanlah yang nantinya akan menentukan kita di masa depan. Halo teman-teman. Terima kasih telah menonton video wawancara kami. Nah, pelajaran apa nih yang udah kalian dapetin dari video kali ini? Silakan komen di bawah ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.